Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, terdiri dari Awal Taufik Nurzaman dan Rizky Pratiwi. Kami akan mempresentasikan materi 7, yakni mengenai rekonsiliasi fiskal akuntansi pajak kini. Sebelumnya kami mohon maaf karena tampilannya agak sedikit berantakan kalau di ponsel ya, karena dibuatnya di laptop. Langsung saja, topik yang akan kami presentasikan yang pertama itu laporan keuangan fiskal dan yang kedua peraturan perpajakan Indonesia tentang penghasilan dan biaya. Baik, pengertian laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Adapun laporan keuangan fiskal itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, neraca fiskal, yang kedua perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, yang ketiga penjelasan laporan keuangan fiskal, yang keempat rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan yang terakhir ikhtisar kewajiban pajak. Lalu rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan terhadap satu, wajib pajak yang memiliki penghasilan final. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Itu pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan selanjutnya, wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang atau biaya fiskal, tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal. Dan yang terakhir, wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan perpajakan Indonesia tentang penghasilan dan biaya. Satu, PPh secara umum dan terbaru diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPh. Terdapat berbagai jenis pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, yakni PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan atau PPh terutang, wajib pajak badan perlu mencari terlebih dahulu berapa besarnya penghasilan neto yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan neto tersebut dapat diperoleh dari penghasilan bruto perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan erat dengan penghasilan bruto. Selanjutnya ada pasal 6 ayat 1 yang memberikan contoh-contoh biaya yang diperbolehkan seperti biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta terwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah,
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sesuai ketentuan. Kerugian yang dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.